siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Jadi saya ini akan ngasih pengetahuan lagi nih. Jadi untuk pemula ini bisa untuk menyesuaikan atau kira-kira misalkan ini PTC yang menggunakan lilitan nih. Ini ada air kanan, ada air kiri nih. Oke. Ini air kiri misalkan soketnya di kiri. Tapi yang saya kasih tahu ini yang akan menggunakan running starting. Ini untuk mesin sepertiga. Jadi ini masih orisinil rangkaiannya. Saya kasih tahu kepada Anda ini. Jadi PTC sepertiga yang menggunakan running starting dan PTC yang menggunakan lilitan. Jadi kalau dalam sistem menggunakan lilitan ini sudah saya songkel ini biar Anda tidak penasaran. Di dalam ini ada namanya kayak magnet. Jadi pada saat dicolokin dia nyambung, kemudian putus lagi untuk yang startingnya ini, apa runningnya ini. Jadi yang kapasitor gede ini tidak nyambung terus, jadi begitu hidup langsung putus ini. Jadi sistemnya seperti itu. Ini dalamnya ini. Oke. Jadi saya sengaja bongkar, kemudian ada lilitannya ini. Jadi untuk pengetahuan Anda kalau penasaran. Kemudian lagi ini yang namanya starting running ini saya banyak sekali bekasan ini. Jadi model-modelnya ini seperti ini. Bisa kasih tahu ini model-modelnya atau jenisnya ini. Bahkan seperti ini. Bahkan seperti ini guys. Oke. Saya hanya ngasih tahu ini untuk acuan Anda. Oke, untuk pengalaman Anda ini. Kalau pemula, ini sudah saya akan tes yang menggunakan PTC lilitan. Jadi seperti ini. Ini bekas kompresor yang kemarin untuk konten 2 pintu, tetap saya akan kasih menggunakan lilitan PTC-nya, kemudian saya menggunakan running. Apakah ini bisa atau tidak, saya akan kasih tahu kepada Anda. Kalau mesin sepertiga ini Anda bisa lihat ini air kanan guys. Jadi yang namanya air kanan ini setrum colokannya sebelah ini masuk soket PTC, kemudian soket PTC warna biru ini yang gabung ini dengan setrum ini masuk biru ini ke yang 5 mikro atau 6. Kemudian yang sebelah ini gabung ini. Jadi begini nih pemasangannya. Ini merah yang gede nih 80 mikro ini. Oke. Susunannya seperti itu. Jadi ini yang biru ini gabung dengan setrum sebelah. Oke. 5 mikro. Kemudian yang merah seperti ini rangkaiannya. Kemudian ini air kanan.
untuk mesin sepertiga ini 80 mikro ini. Jadi masukannya seperti ini. Kemudian yang jelas ini 5 mikro ini. Kalau ini orisinil ini, karena saya cabut untuk contoh untuk patokan saya ini. Oke. Ini yang satu setrum sebelah langsung overload ini. Jadi ngerakitnya kalau R kanan ini setrum sebelah ini gabung dengan 5 mikro ini. Kemudian urutan ini merah. Jadi saya ukur coba ini. Ini R-nya ini sebelah kanan. Saya akan ukur dengan betul nyambung ini R kanan. Kemudian S-nya ini S-nya ini kemasukan 5 mikro guys. Oke. Jadi lilitannya seperti ini. Kapasitor gedenya kalau menggunakan PTC seperti ini Telkomsel nih. Merah depan, merah belakang, biru tengah masuk kapasitor. Kemudian yang 5 mikro, merah ini kapasitor gede guys, 80 mikro ya. Kemudian yang biru ini 5 mikro gabung dengan setrum sebelah. Saya akan coba colokin ini. Oke. Sudah. Tuh. Jalurnya jelas sekali ini, 5 mikro masuk tuh tengah. Ya. Biru dan R ini ketemu setrum sebelah. Saya akan coba colokin apakah ini hidup apa tidak ini. Kemudian saya akan coba colokin lagi hitungan detik. Jadi hitungan detik saya coba colokin lagi hidup apa tidak ini. Jadi pada saat dicolokin ini ada yang nyambung, cetik nyambung yang seperti saya bongkar tadi. Kemudian hitungan detik mutus lagi nih. Khususnya nih jalur kapasitor yang gede. Jadi tidak masuk terus ini, putus lagi karena ada magnet ini yang mutusin. Yang geser ini. Ini ada pelat di sini nih. Nyambung lepas, nyambung lepas seperti ini nih. Nyambung misalkan lepas, kalau udah hidup ini lepas ini bawah ada per ini, jadi ada magnet ini, lilitan di sini ada magnet, kemudian ini ada patuk yang nyambung, kira-kira begitu ini asli ini. Masalahnya saya sengaja bongkar supaya Anda tahu ini ada tulisannya nih SM. Saya akan coba hidupin lagi nih. Saya cabut colok lagi nih, langsung hidup lagi. Saya cabut colok lagi nih. Berarti menggunakan seperti ini mudah start ini. Mudah startnya ini. Saya ulangin lagi nih supaya Anda jelas ini. Saya cabut ini. Ini R kanan ini. Jadi kapasitor warna biru ini 5 mikro ini masuk ke setrum sebelah R kanan ini. Oke. Kemudian
Ini 5 mikro ini. Dengan setrum sebelah ini rekanan. Kemudian yang biru 5 mikro nih jalurnya, ini di tengah ini. Kalau ada Anda ukur sendiri coba nyambungnya kemana. Kemudian yang merah-merah ini kapasitor gede nih 80 mikro. Ini di depan dan di belakang. Oke. Tapi kalau Anda ukur udah ketahuan ini gulungan ini berakhirnya di mana dan awalnya dari mana, ini ketahuan sebenarnya ini jalurnya. Atau dimasukin ujung tester ini nyambungnya dengan mana, dicabut salah satu atau dua, ini Anda langsung jadi mahir malahan. Saya akan coba ini langsung hidup guys ya, cabut colok langsung hidup ini. Saya akan coba dengan PTC apakah langsung hidup apa tidak ini. Perbedaannya seperti itu. Saya akan coba ini dengan PTC. Ilmu seperti ini jarang sekali karena ini harus tahu tentang pengukuran. Saya akan ganti PTC apakah langsung hidup atau tidak ini kalau cabut colok. Sudah saya cabut. Oke, saya akan menggunakan tes 5 PTC ini. Ini air kanan ini. Saya akan colok ini. Hidup, saya cabut colok lagi nih. Tuh, saya cabut lagi nih, saya colok lagi nih. Gak mau ini. Tuh gak mau. Ini namanya menggunakan PTC. Jadi sebenarnya ini untuk protek kedua setelah overload. Artinya kalau ada masalah di overload, kemudian PTC ini karena cabut colok ini sudah pasti nih, cabut colok ini gara-gara cabut colok jadi PTC nya gosong, jadi protek kedua setelah overload. Ini saya buktikan ini, saya colokin karena udah berapa menit ini hidup, saya cabut ini berhenti, saya colokin lagi nih, ini tidak hidup ini, saya colokin lagi nih, tidak hidup. Jadi perbedaannya seperti itu. Saya akan ganti PTC, artinya PTC ini tidak panas, berarti ini bisa hidup. Berarti ini protek ini, membuktikan bahwa protek kedua ini di PTC ini. Saya akan ganti PTC ini. Dan saya colokin ini karena PTC dingin. Ini PTC yang tidak tepat. Saya uji yang lain ini. Menggunakan PTC lain. Berarti PTC nya sudah tidak top ini. Saya ngacak karena pating geletak. PTC ini hidup apa tidak ini. Saya akan ganti lagi nih. Jadi kalau Anda pegang 5 PTC untuk ngetes kulkas tidak hidup, ini ketahuan mana yang bagus. Ini PTC 4 statnya tidak bagus semua. Saya cabut dan saya colokin lagi nih dengan menggunakan PTC ini. Tidak hidup itu. Saya cabut, saya colokin. Tidak hidup. Saya akan rubah dengan menggunakan running starting. Anda ini ulangin lagi nih. Biru 5 mikro. Kalau yang menggunakan relay gulungan.
Oke. Ini setrum sebelah. Yang merah ini sepasang, ini setrum sebelah. Sudah. Oke. Saya colokin ini. Saya cabut. Berhenti, saya colokin lagi. Hidup apa tidak ini? Saya cabut lagi nih, berhenti. Hidup lagi. Ini berarti perbedaannya menggunakan PTC dengan running starting. Jadi di sini kalau hidup cetik bunyi, yang dimaksud seperti ini nih. Dan lepas ini. Saya colokin sekali lagi ini biar Anda tahu nih. Saya cabut, berhenti, saya colokin. Itu kelebihannya menggunakan running dan starting. Tetapi kalau model saya, versi saya, kalau PTC ini memakai PTC dirubah dengan menggunakan kapasitor saja, ini bisa-bisa saja. Tapi di wilayah saya kan listriknya 450 watt. Takutnya begini, cabut colok, masak nasi, masak ono, masak ini, cabut, ini ada masalah. Jadi saya selalu menggunakan patokan kalau PTC terus. Karena kalau ada masalah di kompresor ini sudah pasti protek kedua ini di PTC, guys. Jadi kira-kira begitu. Ini kalau versi saya, karena listrik di tempat saya ini rata-rata 450 watt. Artinya ini tidak seperti di kota besar. Ini Anda tahu sendiri, saya juga punya banyak running dan starting, berbagai model dan berbagai macam jenis. Ini saya dulu di Jakarta orangnya telaten, sehingga saya kumpulin banyak, kadang-kadang ada yang nyari, kebetulan ada. Jadi kira-kira begitu. Inilah perbedaan kompresor AC menggunakan PTC dan menggunakan starting running, kemudian menggunakan PTC yang dihidupkan. Ini saya kasih tahu kepada Anda supaya Anda kembangkan sendiri. Silahkan saja Anda kembangkan, guys, supaya Anda ini akan menjadi bisa. Biasa pesan saya, dari merangkak berdiri kemudian bakalan berlari, guys. Siang, guys.